Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emridil Bagus Pratama dengan NIM 18100150336. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri guna memenuhi tugas praktikum mikrobiologi. Ya, pertama kita perlu mengetahui apa sih definisi dari pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri adalah suatu proses pewarnaan yang dilakukan untuk mempelajari morfologi, struktur, sifat-sifat bakteri, serta identifikasinya. Untuk jenis pewarnaan bakteri sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pewarnaan sederhana dan pewarnaan diferensial. Untuk pewarnaan sederhana, itu dia ditandai dengan menggunakan satu jenis zat pewarna, sedangkan untuk pewarnaan diferensial, dia ditandai dengan menggunakan lebih dari satu jenis zat pewarna. Untuk pewarnaan sederhana, itu dia biasanya bertujuan untuk mengamati bentuk bakteri secara morfologis. Sedangkan untuk pewarnaan diferensial, dia dibagi menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama untuk pengelompokan bakteri, dan yang kedua untuk penampakan bagian-bagian sel bakteri. Untuk pewarnaan sederhana, dia dibagi menjadi dua, yaitu pewarnaan basa atau namanya pewarnaan langsung atau pewarnaan positif. Sedangkan untuk jenis yang kedua adalah pewarnaan asam, yaitu pewarnaan tak langsung atau pewarnaan negatif. Untuk pewarnaan diferensial itu dibagi menjadi dua tadi. Untuk pengelompokan bakteri itu ada pewarnaan gram dan pewarnaan asam. Sedangkan untuk pewarnaan untuk menampilkan bagian-bagian sel bakteri itu dibagi menjadi empat, yaitu ada pewarnaan flagella, pewarnaan kapsula, pewarnaan spora, dan pewarnaan nukleus. Untuk pada sesi kali ini saya akan menjelaskan pewarnaan-pewarnaan, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan asam, pewarnaan gram, dan juga pewarnaan kapsula. Yang pertama ada pewarnaan sederhana. Untuk pewarnaan sederhana itu definisinya yaitu pewarnaan dengan menggunakan satu macam zat warna dengan tujuan hanya untuk melihat bentuk sel bakteri dan untuk mengetahui morfologi dan susunan selnya. Zat pewarna yang biasanya digunakan itu adalah zat pewarna basa yang meliputi kristal violet, methyl blue, karbol, fuksin, atau safranin. Untuk prinsip pewarnaannya pada pewarnaan sederhana itu kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan pewarnaan sederhana karena sitoplasmanya bersifat basofilik atau suka dengan basa. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pewarnaan sederhana menggunakan pewarna yang sifatnya basa dan juga sitoplasma bakteri itu bersifat basofilik sehingga pewarnaannya akan lebih mudah. Untuk zat warna yang digunakan untuk pewarnaan sederhana umumnya bersifat alkolin, yaitu komponen kromorfiknya bermuatan positif. Dan dengan pewarnaan sederhana ini kita dapat mengetahui bentuk dan rangkaian sel-sel bakteri. Alat dan bahan pada pewarnaan ini atau ada alatnya gelas preparat, jarum OC, labeling, mikroskop Bunsen, pipet, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Untuk bahannya ada sampel bakteri, aquades, methylene blue, tisu, alkohol 70%, dan air mengalir. Cara kerjanya yang pertama, bersihkan preparat gelas dengan alkohol 70%, kemudian difiksasi di atas bunsen, beri label pada bagian bawah preparat gelas, pijarkan jarum OC, kemudian celupkan ke aquades dan teteskan 3 OC aquades pada preparat gelas menggunakan jarum OC, pijarkan lagi jarum OC dan diambil bakteri dari media dengan cara aseptif lalu diratakan di atas preparat gelas. Cara selanjutnya keringkan, lalu teteskan larut zat pewarna methylene blue sebanyak 1 atau 2 tetes, lalu keringkan selama 1 menit kembali, lalu cuci dengan air mengalir, keringkan preparat dengan dianginkan, dan kemudian amati dengan di bawah mikroskop. Sepengampatannya ini ada bakteri E. coli di mana pada pemeriksaan pewarnaan sederhana itu akan tampak berwarna ungu, tampak batang atau basil pendek, dan akan membentuk koloni atau seperti rantai. Dan seperti ini, dia untuk koloni seperti rantai. Lalu pewarnaan yang kedua adalah pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini memiliki definisi, yaitu pewarnaan yang bertujuan untuk mengamati morfologi organisme yang sukar diwarnai oleh pewarnaan sederhana. Jadi ketika ada suatu bakteri atau organisme yang tidak dapat diwarnai oleh pewarnaan sederhana, dia diwarnai dengan pewarnaan negatif. Pada pewarnaan ini tuh sebetulnya bukan bakterinya yang diwarnai, tapi adalah latar belakang di sampelnya yang diwarnai seperti itu, sehingga nanti akan memunculkan warna dari bakterinya. Zat pewarna yang digunakan itu adalah zat warna yang bersifat asam, jadi kebalikan dari pewarna sederhana. Kalau misalnya pewarna sederhana dia pakai yang basa, kalau yang ini pakai yang asam, yaitu contohnya eosin atau tinta Cina atau negrosin. Tinta Cina juga nama lainnya tinta India. Ya, prinsip pewarnaannya di sini dia menggunakan zat warna asam yang memiliki kromogen bermuatan negatif. Jadi kebalikannya basa, kalau basa tadi dia warnanya kromogen bermuatan positif, kalau yang asam dia memiliki kromogen bermuatan negatif.
Nah, terus dia bagaimana sih prinsipnya? Yaitu karena permukaan sel cenderung bermuatan negatif, maka zat pewarna asam tidak melekat atau masuk dinding sel, melainkan membentuk lingkungan latar belakang sel yang terwarnai. Sel-sel bakteri sendiri akan terlihat terang pada bidang yang terwarnai. Karena pewarna ini tidak membutuhkan fiksasi panas, maka bentuk dan susunan sel bakteri tidak rusak dan tampak dalam ukuran alami. Jadi, keadaan bakterinya itu akan benar-benar seperti aslinya, tidak ada perubahan susunan sel dan bentuk, karena dia tuh tidak mengalami fiksasi yang dengan menggunakan panas kayak gitu. Terus juga tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada pewarnaan ini tuh biasanya digunakan pada bakteri-bakteri yang sukar teramati atau sukar diwarnai oleh pewarnaan sederhana. Contohnya kayak bakteri-bakteri berbentuk spiral, kayak gitu. Alat dan bahannya masih sama untuk alat, gelas preparat, jarum OC, labeling, mikroskop, Bunsen, pipet, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Untuk bahannya ada bakteri, aquades, nigrosin atau tinta Cina, tisu atau alkohol. Cara kerjanya, yang pertama bersihkan gelas preparat menggunakan tisu dan alkohol, lalu beri label pada gelas preparat bagian tepi bawah, lalu tetesi nigrosin pada bagian tepi, letakkan bakteri di atas nigrosin dengan cara aseptik, lalu buat hapusan satu arah menggunakan gelas preparat lain yang telah dibersihkan, keringkan dengan cara fiksasi dan amati menggunakan mikroskop. Perlu diingat di sini fiksasinya bukan fiksasi dengan api ya. Hasil pengamatan di sini ada Bacillus subtilis, di mana pada pengamatan ini pada pewarnaan ini, Bacillus subtilis akan tampak warna kuning dan juga berbentuk lokus. Yang ketiga adalah pewarnaan kapsul, di mana definisi pewarnaan kapsul adalah pewarnaan yang dilakukan untuk melihat kapsul dari suatu bakteri. Kita tahu bahwasanya kapsul merupakan sebuah sebuah komponen sel, salah satu komponen sel terpenting dalam bakteri. Kapsula adalah lapisan lendir yang terdapat di sekeliling bakteri jenis tertentu yang terdiri dari polisakarida, glikoprotein, dan polipeptida. Nah, untuk pewarnanya sendiri itu dibagi menjadi dua, itu ada pewarna dasar dan pewarna pembanding. Untuk pewarna dasarnya kita gunakan kristal violet atau CV, di mana pewarna ini mampu mewarnai materi kapsula menjadi biru tua keunguan tanpa melakukan fiksasi panas, sama seperti pewarnaan negatif tadi. Untuk pewarna pembanding kita menggunakan 20% tembaga sulfat atau CuSO4 5H2O, di mana ini tuh dialasi kenapa dipakai tembaga sulfat 20%? Karena kapsul itu kan bersifat non-ionik. Nah, sehingga walaupun ditetesi metilen biru tersebut tampak menempel pada kapsul sel, namun tidak akan terserap. Jadi ketika dia tuh digilas oleh air, dia akan luntur. Makanya diperlukan pewarna pembanding, itu tembaga sulfat 20%, sebagai pencuci metilen biru dari kapsula sekaligus mewarnai kapsulanya sendiri, seperti itu. Nah, karena diwarnai oleh tembaga sulfat 20% ini, maka nanti sel-selnya itu akan tetap berwarna biru tua keunguan, sementara kapsulanya sekitarnya itu akan berwarna biru muda. Untuk alat dan bahan, itu ada gelas preparat, jarum OC, labeling, mikroskop, bunsen, pipet, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan kertas hisap. Untuk bahannya ada bakterinya sendiri, ada aquades atau warna kristal violet atau CV, 20% tembaga sulfat, tisu, dan alkohol. Cara kerjanya, bersihkan gelas preparat menggunakan tisu dan alkohol, beri label pada gelas preparat bagian tepi bawah, buat hapusan masing bakteri, jangan lakukan fiksasi dengan pemanasan. Tetesi hapusan dengan kristal violet biarkan terendam selama 5-7 menit, cuci kelebihan pewarna dengan tembaga sulfat 20%, keringkan hapusan dengan menyentuh kertas hisap secara hati-hati, amati dengan mikroskop, gambar, dan beri keterangan. Nah, sepengamatannya, jadi dia yang seperti saya bilang tadi, itu dia warna selnya biru pucat, sedangkan kapsulnya kan berwarna ungu. Untuk yang terakhir kita bahas di sini adalah pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram ini lebih yang paling umum digunakan dalam pewarnaan bakteri, itu salah satu jenis pewarnaan diferensial yang tersering dipakai untuk membedakan, untuk membagi spesies bakteri itu menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, reagen-reagen yang digunakan dalam pewarnaan ini itu ada 4, yaitu pertama zat warna utama, yaitu kita di sini ambil kristal violet atau CV, lalu juga ada mordan larutan iodin, yaitu senyawa yang digunakan untuk mengintensifkan warna utama atau kristal violet tadi. Lalu yang ketiga itu adalah reagen peluntur zat warna, itu bisa pakai alkohol atau bisa pakai aseton.
yaitu solvent organik yang digunakan untuk melunturkan zat warna utama. Lalu yang keempat itu zat warna kedua, yaitu cat penutup yang bisa kita gunakan safranin. Itu digunakan untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan cat utama setelah perlakuan dengan alkohol. Prinsip pewarnaannya, jadi dia di sini dipengaruhi oleh dinding sel bakteri, di mana dinding sel bakteri ini dipengaruhi oleh dua lagi, yaitu besar kecilnya kandungan peptidoglikan dan keberadaan membran luar, yang mempengaruhi kemampuan dinding sel mengikat warna dasar atau CV, atau kristal violet, setelah pencucian dengan alkohol. Jadi untuk sel bakteri gram positif, dia itu kan sel bakteri gram positif ini dia tidak mengandung membran luar berupa lemak. Jadi dindingnya itu dominan mengandung peptidoglikan sehingga peptidoglikan ini akan mengikat CV dengan kuat walaupun dia dibilas dengan alkohol. Berbeda dengan gram negatif yang dimana CV-nya itu akan terlarut oleh alkohol. Jadi dia akan terwarnai oleh safranin atau pewarna yang kedua atau pewarna penutup. Alat dan bahannya itu ada gelas preparat, jarum osel, labeling, mikroskop, Bunsen, dan pipet. Untuk bahannya ada bakteri, aquades, reagen 1 berupa CV atau kristal violet, reagen 2 Lugol's iodine, reagen 3 larutan peluntur, reagen 4 larutan safranin, tisu, alkohol, dan air mengalir. Cara kerjanya, yang pertama pasti bersihkan gelas preparat menggunakan tisu dan alkohol dan keringkan dulu terlebih dahulu. Lalu teteskan 3 oz aquades pada gelas preparat, letakkan bakteri di atas aquades tersebut secara aseptis, keringkan dengan cara fiksasi, lalu tetesi reagen A dan tunggu reaksi 1 menit. Lalu setelah itu cuci dengan air mengalir dan keringkan kembali. Nah, habis itu tetesi lagi dengan reagen B atau Lugol's iodine dan tunggu 1 menit. Setelah 1 menit, cuci lagi dengan air mengalir dan keringkan, lalu tetesi lagi dengan reagen C, yaitu larutan pelarut, entah alkohol atau aseton, dan tunggu 30 detik. Kemudian cuci lagi dengan air mengalir, lalu keringkan, dan tetesi lagi dengan reagen yang terakhir itu reagen D, yaitu safranin, dan tunggu 2 menit. Lalu cuci lagi dengan air mengalir dan keringkan, lalu amati dengan mikroskop. So, pengamatannya sih akan bagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Seperti saya bilang tadi, bakteri gram positif itu dia karena tidak mempunyai membran luar yang terbuat dari lemak, jadi dia mempunyai peptidoglikan yang sangat banyak. Nah, peptidoglikan ini ketika diwarnai dengan CV dan juga dikuatkan lagi dengan Lugol's iodine, dia akan menyerap dengan kuat, sehingga walaupun dibilas dengan alkohol, warnanya itu nggak akan luntur. Jadi dia tetap akan berwarna biru keunguan. Lalu berbeda dengan bakteri gram negatif, di mana karena dia tidak punya peptidoglikan yang banyak, lalu juga karena dia mempunyai membran luar yang tebal, otomatis dia CV-nya tuh tidak akan menyerap secara kuat. Jadi ketika walaupun dikuatkan dengan Lugol's iodine, dia tetap akan luntur ketika kita larutkan dengan alkohol atau aseton, sehingga dia akan terwarna dengan pewarnaan yang terakhir, yaitu pewarnaan dari safraninnya, sehingga akan menimbulkan warna kemerahan. Mungkin terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu saya sampaikan kembali itu pewarnaan bakteri lagi menjadi dua, yaitu pewarnaan bakteri sederhana dan pewarnaan bakteri diferensial. Pewarnaan bakteri sederhana itu dibagi menjadi dua, itu pewarnaan bakteri basa dan juga pewarnaan bakteri asam. Sedangkan untuk pewarnaan bakteri diferensial itu dibagi menjadi dua, tujuannya yaitu untuk pengelompokan bakteri dan juga untuk melihat komponen-komponen sel bakteri. Untuk yang pertama, untuk pengelompokan bakteri itu dia bagi menjadi dua, yaitu pewarnaan gram dan juga pewarnaan BTA, lalu juga untuk penglihatan atau pengamatan komponen-komponen sel bakteri itu ada 4, yang di salah satunya adalah pewarnaan kapsul. Sedangkan kita membahas ada pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, atau pewarnaan asam, lalu pewarnaan kapsul, dan terakhir ada pewarnaan gram. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.